Hadirin yang kami muliakan, kini kita memasuki acara inti, yaitu tausiah agama atau ceramah singkat yang akan dilanjutkan dengan doa bersama. Momen ini sangat penting untuk mendoakan agar basecamp ini menjadi baik di jannati, yaitu rumahku surgaku, dan penghuninya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami persilakan Bapak Ustadz Irfan Fadlullah dengan menyampaikan tausiah dan memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Daun salam, daun sebi, cakep. Yang menjawab salam, saya doakan naik haji, amin. Amin ya Allah. Izin Bapak Ibu adik-adik saya berdiri karena kebanyakan anak izin berdiri. Baik, saya ulangi ya adik-adik dengan satu pantun lagi. Jalan-jalan Beli daun salam. Daun salam adanya di pasar subuh. Izinkan kami membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adik-adik sehat? Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Untuk adik-adik ini ya, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Mantap, kurang semangat sekali lagi ya, biar makin semangat, semuanya ceria ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Jadi ada di semua, ketika kita mengucapkan Allah, bergetar hati kita. Karena kita menyebut asma Allah. Tapi nggak boleh kepanjangan juga. Nggak boleh ya. Allahnya itu kita benar-benar sakit. Jika kita tidak bisa membayangkan Allah, maka seakan-akan Allah melihat kita. Ya, oke. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang baik hati dan rendah hati. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama berkumpul yang terhormat Bapak Andir selaku Ketua Pembina PT El Nusa serta pimpinan dari Yayasan Darul Falah yang kami hormati serta adik-adikku sekalian yang Masya Allah di sore hari ini tampak cerah dan bersinar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan diberkati bersama dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, dalam Al-Quran surah An-Duha Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما
yang ada di depan, kalian ini adalah hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah. Bahwasanya di dalam surah Ad-Duha tadi dijelaskan, kita sebagai orang yang alhamdulillah orang tuanya masih lengkap, diperintahkan untuk menyayangi, menyantuni anak yatim piatu. Karena ada yang tahu Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi di akhir zaman, ada yang tahu Nabi Muhammad. Beliau keadaannya juga yatim ketika masih di dalam kandungan, masih kecil. Kemudian setelah ditinggalkan ibundanya ketika sudah umur 7 tahun, dari kecil ditinggal ayahnya. Kemudian ketika sudah umur 7 tahun ditinggalkan, meninggal oleh ibunda. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidak bersedih hati, adik-adik semua. Beliau terus bersemangat, beliau terus belajar hingga beliau semakin dewasa mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Al-Amin, yaitu manusia yang dipercaya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kita jangan minder, jangan berkecil hati. Walaupun sedari kecil kita mungkin ada ayahnya yang sudah tiada, atau ibunya yang tidak ada, atau bahkan dua-duanya, jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat, optimis. Kita ikuti contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana terus menunjukkan semangatnya menyebarkan agama Islam, sehingga Islam bisa kita nikmati sampai akhir ini. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, itu tadi, kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap belajar. Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini Sahih Muslim, dan hadis ini sangat kuat, bahwasanya yang artinya, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan dua jari beliau, yang dimana ada telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Ketika ada orang yang menyantuni anak yatim, maka di surga kelak nanti akan berdekat bersama Nabi seperti jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah keistimewaan dari orang-orang yang menyantuni, menyayangi fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang terakhir, sebelum kakak jadi ada sedikit cerita. Cerita ini ataupun kisah ini pernah terjadi ketika di zaman Raja Zulkarnain. Ada yang tahu? Adik-adik? Gak tahu? Kakak juga gak tahu. Tapi dikisahkan ada seorang raja yang baik hati dan bijaksana. Namanya Raja Zulkarnain. Beliau memiliki banyak prajurit. Saat itu ada 3 prajurit di antara prajurit yang lain. Namanya Dodo, Gigi, dan Dudu. Prajurit satu namanya Dodo, dia adalah seseorang yang pesimis. Ketika rajanya menyuruh ataupun memerintahkan sesuatu, dia selalu pesimis. Dia selalu menentang. Yang kedua ini tengah-tengah, tidak menentang juga tidak terlalu patuh. Dan yang ketiga ini sangat patuh. Apa yang dikatakan pimpinannya, ketuanya, rajanya, dia melakukan dengan sukarela, sepenuh hati, dengan bersemangat. Suatu ketika
Raja Zulkarnain memerintahkan seluruh pasukannya termasuk Dodo di ini ke sebuah danau yang sangat luas. Raja memerintahkan, wahai prajuritku, pergilah ke sungai, ambillah sebanyak-banyaknya batu yang ada di sungai itu. Prajuritnya pun bingung. Waduh, ini masa raja sehebat ini menyuruh pengawalnya mengambil batu di sungai? Untuk apa batu itu? Prajuritnya tidak percaya, tidak bisa. Coba, aku ambil aja di pinggir jalan, ya, di pinggir. Kenapa harus di tengah-tengah sungai atau danau? Karena ini perintah sang Raja Zulkarnain, maka pengawalnya langsung menuju ke arah sungai. Setibanya di sungai, apa yang terjadi? Di situ para prajurit memenuhi perintah dari sang raja. Ada yang mengambil sebanyak-banyaknya batu, masukkan di dalam karung. Ada juga yang ambil, ngapain ini ambil, biar menguburkan kewajiban, saya ambil batu dikit aja lah. Dia cuma ambil kerikil, ini masalah. Dan yang satu, ini yang suka pesimis tadi. Untuk apa sih raja? Kurang kerjaan aja. Akhirnya, yang terakhir tidak membawa apa-apa. Setelah tibanya di kerajaan, dikumpulkanlah para prajurit yang membawa karung yang di dalamnya ada batu. Ketika sang raja memerintahkan untuk membuka seluruh isi batu yang ada di dalam karung, apa yang terjadi? Batu tersebut berubah menjadi emas, intan, berlian. Maka yang tidak ada sama sekali, yang tidak mengambil sama sekali, yang pesimis, yang suka melanggar perintah rajanya. Yang kedua, yang pertengahan, aduh ini kok aku bawanya sedikit aja, coba tadi banyak-banyak. Ia pun menyesal. Tapi apa yang terjadi yang terakhir? Karena dia saking patuhnya membawa batu sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya dalam karung. Ketika dibuka berubah menjadi ikan berlian, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya adik-adik semua, kita sekalian, apa yang menjadi perintah Allah SWT selama itu baik tertulis dalam Al-Quran dan hadis, kita harus laksanakan selapang dada mungkin, kita jalankan seteguh mungkin, karena insya Allah semuanya akan bernilai ibadah, akan dibalas oleh Allah SWT kelak nanti. Oleh karena itu, adik-adik semua, mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama terus belajar, terus menuntut ilmu agar kita semakin pintar, kita semakin berilmu yang nantinya insya Allah akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa, kalau teman-teman di sini punya temannya yang lagi malas-malas, lagi malas nih belajar, harus disemangati. Karena apa? Allah memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah menyuruh itu. Maka insya Allah tugas kita menasihati, memberi semangat, itu sudah dihitung sebagai pahala. Terlepas dia mau melakukan atau tidak, itu sudah terlepas dari kewajiban kita. Yang penting kita sudah mengingatkan, menasihati. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita sama-sama berdoa, kita doakan hajat dari PT Al-Musa dan semuanya, semoga apa yang diajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.